Di video kali ini kita akan bahas tentang moving average dan peranannya terhadap kita sebagai trader forex, apalagi yang pakai unfilled order. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman, di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke, nah teman-teman, ini adalah video edukasi menurut saya yang cukup teknikal gitu ya, untuk bisa teman-teman manfaatin terhadap trading room teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang jadi trend follower nih. Jadi kalau misalnya teman-teman follow trend tradingnya gitu ya, dibanding yang counter trend trader gitu, teman-teman akan bisa mendapatkan banyak manfaat lewat video ini. Kenapa? Karena kita bahas lebih detail tentang moving average dan gimana dapur trading saya dan Nusantara FX Community itu menyikapi penggunaan dari moving average. Oke, ini kita mumpung lagi ngopi gitu ya, dan kopi saya masih panas jadi nunggunya lama. Jadi kita coba bikin satu video aja kali ya. Ini masih dari Kedutaan Besar Bekasi, teman-teman. Jadi ini bulan, ini bumi, ini bulan, ini Bekasi. Gitu ya. Jadi kalau di gelasnya ditulis Bekasi bagian dari bulan. Nah, kemarin kan di gelas yang dingin, ini di gelas yang panas ya. Dan isinya tetap sama, ini americano dikasih lemon. Wah, jadi rasanya masih ajaib ya. Oke, teman-teman. Di akhir video nanti dari tengah ke akhir saya akan kasih lihat chartnya ke teman-teman semua, prakteknya gimana langsung secara teknikal kita gunain moving average di chart forex. Oke, saya jelasin dulu simple sedikit buat teman-teman yang mungkin masih seberapa nolong sih gitu moving average. Moving average itu apa sih mas gitu. Terus gimana caranya kita pakai secara teorinya gimana gitu. Terus apa yang bisa ngefek secara langsung sama tradingan saya kalau misalnya teman-teman gunakan moving average di dalam trading room teman-teman semua, terutama trader forex nih. Oke, saya catat beberapa poin teman-teman. Yang pertama gini, kalau teman-teman menggunakan moving average, seringkali itu digunakan untuk menganalisa tren. Ini paling simple ya, paling banyak digunakan sebagai analisis untuk menentukan arah tren. Karena moving average itu kan angka rata-rata. Rata-rata dari harga bergerak dari sekian candle ke belakang, tergantung teman-teman pilih periodenya berapa. Kalau misalnya moving average 200, berarti 200 candle ke belakang di time frame berapa? Misalnya H1, berarti 200 jam ke belakang, ditempel di titik harga candle terbaru, itu rata-ratanya berapa? Gitu. Sehingga semakin kecil periode moving average itu semakin sensitif terhadap pergerakan harga. Kalau moving average periode 50 misalnya itu lebih dekat dengan harga. Periode 20 lebih dekat lagi dengan harga, kira-kira gitu. Nah, di situ teman-teman bisa punya gambaran kalau di atas harga berarti harga lagi bergerak cenderung naik. Kalau moving average-nya harganya ada di atas EMA gitu ya. Tapi kalau harga di bawah EMA berarti dia cenderung turun, kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, fungsi dari moving average selain menunjukkan tren tadi, yang kedua teman-teman juga bisa menunjukkan kalau di luar NFC itu sering disebut sebagai potensi support resistance katanya. Jadi potensi pemantulan harga. Di beberapa periode EMA tertentu diyakini sebagai tempatnya harga mantul. Wah, ini kan kalau harga mantul kan kita bisa asik banget ya. Kalau harga lagi turun terus mau mantul di bawah, kita pengen buy di bawah supaya profit. Kan gitu. Atau sebaliknya pengen sell di atas. Nah, moving average ini seringkali disebut sebagai identifikasi support resistance di awal. Nah, kalau kita di NFC, kita menggunakan yang lebih dulu lagi sebelum terjadinya support resistance, yaitu unfilled order atau supply and demand. Nah, ini biasanya kita kombinasikan penggunaan moving average terhadap level area support dan resistance, atau lebih digunakan di kita disebut sebagai unfilled order. Nah, ini nih yang kita pasang sebagai buy area atau sell area, buy limit area atau sell limit area yang kita gunakan untuk zone-zone tertentu yang ada di dalam unfilled order. Gitu. Nah, ada dua jenis tuh. Ada yang namanya simple moving average, ada yang namanya exponential moving average. Bedanya apa dan mana yang kita pakai? Kalau simple itu dia akan langsung bagi rata-rata dari sekian periode ke belakang. Nah, bedanya dengan exponential moving average, teman-teman, EMA ini kita lebih mengutamakan EMA yang lebih akhir, sehingga harganya lebih update. Dia lebih mengutamakan harga-harga dari beberapa candle terakhir.
tetap menggunakan rata-rata sekian candle ke belakang, tapi bobotnya semakin berat semakin dekat dengan masa kini. Gitu. Nah, saya lebih suka yang itu. Di komunitas Forex NFC kita menggunakan EMA, Exponential Moving Average gitu ya. Oke, tadi sudah mengidentifikasi area buy atau sell gitu ya. Yang selanjutnya teman-teman, ini juga bisa ngasih ke teman-teman semua sinyal kapan teman-teman bisa sebagai buyer atau sebagai seller. Karena kalau teman-teman pasangin dua EMA gitu ya, dua periode EMA yang berbeda, misalnya EMA 20 dan EMA 50 gitu. Teman-teman akan bisa melihat crossing di antara kedua EMA tersebut. Yang atasnya berang ke bawah, yang bawahnya berang ke atas. Nah, kedua hal tersebut kita sebut sebagai crossing EMA. Ada dua jenis. Ada yang namanya golden cross, ada yang namanya dead cross. Golden cross itu di mana EMA periode kecil menembus EMA periode yang lebih besar dan tembusnya ke atas. Disebut sebagai golden cross. Disitulah kita konfirmasi sebuah tren menjadi uptrend. Waktunya cari buy. Gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya EMA periode kecil nyebrang EMA periode yang lebih gede ke bawah, kita sebut sebagai dead cross. Disitulah kita sebagai seorang traders tahu confirm downtrend dan kita perlu cari area sell gitu. Nah buat lebih gampang kita coba sama-sama lihat di chart ya. Saya akan coba kasih lihat ke teman-teman semua chartnya Euro USD nih misalnya. Contoh, ini adalah chart di TradingView buat teman-teman yang Mas itu gimana bentuknya? Kok dia bentuknya bisa seperti itu, nggak seperti MT4? Teman-teman ini adalah tradingview.com di mana teman-teman bisa buka akun di sini secara gratis. Di sini teman-teman bisa dapetin banyak banget drawing tools yang sangat smooth, yang sangat enak, yang beda seperti MT4. Kalau misalnya teman-teman pakai MT4 dia lebih kaku, itu aja sih masalahnya. Nah kita pakai TradingView supaya selain juga ini platform charting yang lebih baik dari MT4, kita juga misahin kapan kita sebagai analis, kapan kita sebagai order taker. Kapan kita melihat chart dan menganalisa, kapan kita pasang pending order dan ya udah nggak usah diganggu lagi. Di MT4 seperti itu. Oke, kita pakai TradingView. Nah, teman-teman di TradingView itu di sebelah kiri atas ada menu indikator, teman-teman cari aja EMA. Atau saya biasanya menggunakan 4 EMA sekaligus. Jadi kita bisa langsung cari 4 EMA gitu ya. Jadi exponential moving average yang ada 4-nya gitu. Nah, pilih yang paling atas saja teman-teman. Ini bisa teman-teman dapetin aksesnya secara gratis gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 garis EMA yang berbeda. Kita perlu perbaiki periodenya sesuai dengan cara NFC bekerja. Sesuai dengan dari dulu cara saya, cara Mas Dwi Anggara, cara Mas Teguh Hamzah Fansuri, para mentor di NFC menggunakan moving average sebagai tools untuk mensupport tradingan kita gitu ya. Oke, kita mulai dari periode yang paling kecil dulu, kita bikin warnanya jadi hijau, oke, dan kita tipisin garisnya. Yang lebih tinggi lagi dari itu kita bikin warnanya pink ya dengan garis yang tipis. Terus warna orange ini cukup menarik digunakan di EMA 100 nanti ya. Terus yang slow EMA kita gunakan warna hitam sebagai periode EMA yang lebih jauh. Nah, inputnya teman-teman kita input. Yang EMA periode kecil kita bikin EMA 20 dan 50 ya. Selanjutnya EMA periode besar kita gunakan EMA 100 lengthnya dan 200. Gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini dia. Sekarang kita punya 4 EMA di mana 4 garis EMA ini adalah EMA 200, EMA 100, EMA 50 dan EMA 20. Penggunaannya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat. Kita punya basic rules yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, rules-nya adalah jika EMA 50 dan 20 dan 100 atau kita sebut sebagai para EMA di bawah EMA 200, maka itu disebut sebagai confirm downtrend. Ini adalah major trend. Gitu ya. Terus minor trendnya gimana? Minor trendnya adalah ketika terjadi golden cross atau dead cross dari EMA 20 ke EMA 50, maka itu cenderung sebagai permulaan tren. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, contoh ya, kalau teman-teman lihat kan di daerah sini, teman-teman lihat ini semua candlenya adalah candle turun di mana dia confirm downtrend di mana EMA 200, 100, 50 dan 20 itu lurus 4 seperti itu. Gitu ya. Nah, beda dengan di sini teman-teman bisa lihat. Di sini saya buat tanda panah ya. Nah, terjadi golden cross dari EMA 20 ke EMA 50. Disinilah kita mulai melihat minor trend sebagai uptrend. Nah, di situ kita akan berhenti cari sell. Tapi belum cari buy. Kenapa?
nunggu harga menembus EMA 200 dulu dan para EMA di atas EMA 200 baru kita cari buy. Disitulah yang disebut sebagai confirm uptrend. Oke, jadi ingat kalau masih 4 EMA-nya 4-4-nya ke bawah seperti itu teman-teman masih jadi seller gitu ya. Sell-nya di mana? Nanti di zone-zone yang kita tentukan tentunya. Nggak langsung sell now atau buy now ya teman-teman. Ini belum sampai di situ video ini. Kita hanya menentukan kapan kita jadi seller, kapan kita jadi buyer. Itu strategi teman-teman yang teman-teman gunakan harus bisa menjawab itu dulu. Nah ini secara teknis bisa mempermudah itu. Oke, selanjutnya setelah kita tahu nih, oh saya jadi seller seperti di panah yang pertama tadi. Kapan saatnya saya berhenti jadi seller? Ini ada di panah yang kedua. Kapan? Ketika terjadi golden cross. Atau sebaliknya, dead cross. Kalau tadi kita lagi cari buy, udah jadi buyer, berhenti buy di sana. Terus sell-nya kapan? Nanti ketika para EMA sudah ada di bawah EMA 200. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini misalnya ya, kita cari chart lain deh. Nah, kalau chartnya seperti ini teman-teman, ini kusut ya. Ketika para EMA sedang menyeberang seperti ini, kita tidak akan buy dan sell. Kita cari pasangan mata uang yang lain. Simple. Di sini, nah teman-teman lihat, ini confirm uptrend gitu ya. Sempat di sini teman-teman, ini terjadi yang namanya golden cross ya. Di sini, wah kita perlu berhenti jadi buyer. Kenapa? Harga akan mungkin turun. Teman-teman bisa lihat chartnya turun ke bawah seperti itu. Tapi ketika dia golden cross lagi teman-teman, seperti di daerah sini, nah maka teman-teman boleh jadi buyer lagi gitu. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa teman-teman pakai di dalam trading room teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu buy-nya di mana dan sell-nya di mana, setelah teman-teman tahu, oke, Kak, saya udah tahu nih Mas, sekarang saya harus buy. Sekarang buy-nya di mana? Nah, rumus yang paling simpel teman-teman tetap menggunakan rumus yang paling baku ya. Kita hanya buy ketika harga murah di harga bagus. Dan kita hanya akan sell ketika harga mahal lagi di harga bagus gitu. Nah ini mungkin saya nggak akan bisa langsung lanjut lagi di video ini, nanti kita akan bikin di video selanjutnya. Atau kalau teman-teman lebih gampang pengen langsung dapetin aksesnya, teman-teman bisa ngobrol sama timnya NFC. Teman-teman tanya gimana caranya saya dapetin tools yang namanya iZone misalnya. Di situ iZone itu sebuah tools yang akan bisa membuat teman-teman langsung dapat rekomendasi buy area dan sell area yang spesifik. Buy di harga berapa, stop loss di harga berapa. Atau sell di harga berapa, stop loss di harga berapa. Itu akan langsung dikasih tahu sama iZone. Itu kalau teman-teman pengen dapetin kalkulatornya. Kalau pengen dapetin frameworknya, kerangka kerjanya, cara berpikirnya, kenapa harus buy di situ, kenapa harus sell di situ. Sehingga teman-teman mungkin nggak butuh bantuan orang lain lagi untuk melihat chart dan tahu secara mandiri, oh saya bisa buy di sana dan sell di sana. Teman-teman ikutan kelas yang namanya Forex First Class. Ini buat pemula. Kebetulan sebelum video ini direkam, kita lagi mau beberapa minggu ke depan itu kita kick off untuk FFC atau workshop online dari Forex First Class. Teman-teman bisa hubungin tim NFC lagi. Di bawah video ini ada, teman-teman masuk ke kolom deskripsi, teman-teman chat tim NFC di Nusantara Teredukasi atau di nfc.id/EC itu juga bisa. Di bawah video ini buka kolom deskripsi, teman-teman chat di sana apa yang bisa teman-teman dapetin untuk bisa bantu teman-teman semua dari sisi analisa tradingnya pas sampai jadi seorang profitable forex trader gitu. Seorang trader forex yang profit tradingannya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat video seperti ini dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.